Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai tentang informasi yang belakangan ini viral di media sosial ataupun di dunia nyata, yaitu mengenai tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah yang katanya akan muncul dukhon, akan terdengar suara dahsyat, kemudian akan keluar dukhon yang merupakan menjadi tanda-tanda hari kiamat dan awal daripada permulaan kehancuran kehidupan di muka bumi ini. Apakah benar? Berikut akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai hadis yang dijadikan landasan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah akan terjadi dentuman keras yang akan menyebabkan keluarnya dukhon, kemudian akan menjadi awal permulaan kehancuran kehidupan di muka bumi ini. Berikut hadisnya saya sampaikan, yang mana hadis ini riwayat Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat sayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'ma'atun fi Syawal." Bila terdengar suara dahsyat pada bulan Ramadan, maka itu akan menjadi suatu pertanda akan terjadinya huru-hara di bulan Syawal. Jadi kalau di bulan Ramadan terdengar suara dahsyat, maka di bulan Syawal nanti akan terjadi huru-hara. Wa tamyizul qabaili fi Dzulqa'dah, dan akan menjadi berselisihan di antara suku-suku yang akan terjadi di bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau di bulan Ramadan terdengar suara dahsyat, maka di bulan Syawal akan terjadi huru-hara dan akan terjadi perselisihan para suku-suku di bulan Dzulqa'dah. Dan juga watusfaqud dima'u fi Dzulhijjah wal Muharram, dan akan terjadi banyak pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah atau bulan haji dan juga bulan Muharram. Wamal Muharram, dan apa itu Muharram? Yaquluha salasan hayhata hayhata yuktalun nasu fiha haujan. Kemudian Nabi SAW mengatakan sampai 3 kali, mengulanginya sampai 3 kali, yaitu bulan Muharram adalah bulan di mana banyak manusia yang terbunuh. Wa mas sayhatu ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, suara dahsyat apa itu ya Rasulullah? Jadi yang dimaksud dengan suara dahsyat di bulan Ramadan itu suara apa wahai ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, qala haddatun fin nisbi min Ramadana lailata jum'atin fatakunu haddatun tuqidun na'im wa tuqidul qa'im wa tukhrijul awatik min hudurihinna fi lailati jum'atin fi sanatin katsiratis salasil. Kata Nabi SAW, suara keras itu adalah suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, yang kemudian diangkat menjadi informasi yang viral, yang Nabi katakan adalah ketika terjadi di malam Jumat suara dentuman atau pada hari Jumat di pertengahan bulan Ramadan. Maka kebetulan Ramadan tahun ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Ramadan bertepatan dengan tanggal sekitar 8 Mei, dan ini bertepatan dengan hari Jumat, sehingga dikaitkan dengan hadis ini, yang mana katanya di sini akan terjadi suara keras, dan itu suara yang dahsyat, kata Nabi, yang akan mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk, dan para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Dan pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi, kata Nabi. Jadi malam Jumat tersebut akan banyak terjadi gempa bumi. Fa idza sholaitumul fajra min yaumil jumu'ah fadkhulu buyutakum wa aghliqu abwabakum wasuddu kuwakum wadathiru anfusakum wasuddu adzanakum fa idza hasastum bis-sayhah fakhiru lillahi sujada wa qulu subhanal quddus subhanal quddus subhanal quddus rabbunal quddus fa inna man fa'ala dzalika naja wa man lam yaf'al dzalika halaka. Kata Nabi melanjutkan sabdanya, jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumatnya, berarti subuh Jumat ya, maka masuklah ke dalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian.
Dan jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Artinya dalam hadis ini dijelaskan bahwa suara dahsyat itu akan terjadi sekitaran waktu subuh atau setelah subuh. Sehingga Nabi mengatakan, setelah kalian selesai melaksanakan sholat subuh, kita disuruh untuk masuk ke dalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang-lubang dengan rapat, kemudian lindungi diri kita masuk ke dalam selimut, kemudian tutup telinga kita. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, yang dimaksud dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu subuh itu subuh di mana? Sebab kalau kita kaitkan dengan waktu di Indonesia, waktu kita dengan Arab Saudi, Mekah ataupun Madinah itu terpaut sekitar 4 jam. Sehingga apabila di sana subuh sekitar jam 4, maka di sini sekitar jam 11. Artinya kalau memang ini benar-benar terjadi, maka di Indonesia terjadi sekitar jam 11. Sedangkan di sana sekitar terjadi jam 4 subuh. Kalaupun itu terjadi, kata Nabi, kita disuruh berdoa, bersujud kepada Allah dengan membaca doa Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak membaca doa ini, maka dia tidak akan selamat. Nah, inilah hadis yang diangkat oleh para ustadz dan para mubalik-mubalik lainnya yang kemudian dijadikan landasan untuk menyatakan informasi bahwasanya 15 Ramadan 1441 Hijriah, yaitu yang bertepatan dengan tahun ini, akan terjadi suara yang dahsyat, yaitu bertepatan dengan hari Jumat atau Jumat subuh. Nah, yang jadi permasalahan adalah dikatakan juga oleh para ahli bahwasanya dentuman dahsyat ini disebabkan oleh adanya asteroid yang akan menabrak bumi, sehingga tabrakan ini menyebabkan akan terjadinya dukhon. Apa itu dukhon? Dukhon ini merupakan salah satu daripada tanda kiamat, yang mana arti daripada dukhon itu sendiri adalah asap. Dan disebutkan bahwasanya dukhon ini terjadi sekitar selama 40 hari 40 malam yang akan menyelimuti bumi. Jadi bumi dalam keadaan gelap dan dipenuhi dengan asap selama 40 hari. Dan terjadinya dukhon ini pun disebutkan dalam riwayat-riwayat, tanda-tanda dukhon ini akan masuk ke dalam bumi atau akan menyelimuti bumi, ini akan ada bintang berekor sekitar 3 hari atau 7 hari sebelumnya. Sedangkan kalau memang hadis ini benar, harusnya sekarang ini sudah terlihat bintang berekor. Dan bahkan saya mendapatkan keterangan bahwa hadis yang tadi saya sebutkan itu terdapat dalam kitab Al-Fitan karya Imam Nu'aim Ibnu Hammad, salah satu guru Imam Bukhari, ya, yang diriwayatkan dari Abu Abdillah Al-Hakim, dan beliau berkomentar bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan bahkan ulama-ulama di masa silam pun telah mengomentari tentang hadis ini. Di antaranya adalah Imam Uqaili dalam kitab beliau Ad-Du'af Al-Kabir juz 4 halaman 52. Beliau mengatakan bahwasanya dalam kitab hadis ini la aslalahu, tidak memiliki dasar. Artinya hadis yang tadi saya bacakan tidak memiliki dasar. Bahkan sanad dan periwayatnya itu kurang sikoh, artinya kurang dapat dipercaya. Bahkan Ibnul Jauzi sendiri pernah mengatakan dalam kitab beliau Al-Maudu'at juz 3, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu, salah satu di antara hadis palsu yang tidak boleh diamalkan. Dan Imam Az-Zahabi pun mengatakan bahwa ini adalah hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Maka dari keterangan para ulama, beliau semua mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah atau hadis yang palsu, sehingga tidak bisa dijadikan dasar sebagai akidah kita untuk menyatakan bahwasanya memang 15 Ramadan besok akan terjadi suara yang dahsyat, sehingga akan munculnya dukhon yang menjadi permulaan hancurnya kehidupan di muka bumi ini. Para saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sedikit saya akan menjelaskan mengenai dukhon. Sebenarnya apa itu dukhon? Sehingga banyak orang yang saat ini membahas tentang dukhon, tapi mereka sendiri tidak mengerti tentang maksud daripada dukhon itu sendiri. Sebenarnya dukhon itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 sampai 15, yang mana kurang lebih bunyi ayat tersebut seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhon atau asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Jadi telah disebutkan bahwa memang dukhon itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Dan mengenai ayat ini, Imam Al-Qurtubi telah menjelaskan di dalam tafsirnya. Kata beliau, yang dimaksud dengan dukhon di sini adalah yang pertama. Ada 3 kaul beliau menjelaskan tentang tafsiran ini. Yang pertama kata beliau, dukhon yang dimaksud dalam ayat ini adalah annahu min asyrati sa'ati lam yaji ba'du. Bahwasanya dukhon yang dimaksud di dalam ayat ini yang pertama adalah dukhon yang merupakan atau asap yang merupakan salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang belum datang sebelumnya. Wa mimman qala inna dukhana lam ya'ti ba'du Ali wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Hurairah wa Zaid bin Ali wa Hasan wa Ibnu Abi Malikah. Di antara ulama yang mengatakan atau sahabat yang mengatakan bahwasanya dukhon yang dimaksud dalam ayat ini adalah dukhon yang belum pernah terjadi sebelumnya atau di antara tanda-tanda kiamat itu adalah sahabat Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Zaid bin Ali dan Hasan dan lain sebagainya. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dukhon dalam ayat tersebut adalah tanda-tanda hari kiamat. Pendapat yang kedua, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan dukhon di situ adalah anna dukhona huwa ma asaba Quraisyan minal ju' bidu'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kana ar-rajulu yara bainas sama'i wal ardi dukhonan qalahu Ibnu Mas'ud. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa dukhon yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hayalan yang menimpa kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan yang begitu ekstrim atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang ketika itu seperti melihat dukhon di antara langit dan bumi. Inilah pendapat Imam Ibnu Mas'ud. Dan pendapat yang ketiga, al-qaulu tsalis, kata Imam Al-Qurtubi, innahu yaumun futiha Makkah lima hajat tas-sama al-ghabar qalahu Abdurrahman al-A'raj. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dukhon yang dimaksud di sini adalah debu yang mengumpul di hari Fathu Mekah sehingga menutupi langit. Dan ini adalah pendapat Abdurrahman al-A'raj. Sahabatku semua, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, maka jelas dalam ayat ini ada 3 pendapat yang mengatakan bahwasanya dukhon itu diantaranya adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Tapi terlepas daripada itu semua, apakah benar 15 Ramadan nanti, yaitu tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tahun ini, benar-benar akan keluar dukhon yang merupakan tanda-tanda kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Kita semua tidak bisa meyakini hal itu semua. Dan ini menjadi bukti, semua video-video yang viral yang membahas tentang 15 Ramadan ini menjadi bukti bahwasanya khususnya masyarakat Indonesia itu sangat suka dengan ceramah-ceramah atau penyampaian sesuatu yang bersifat ramalan atau prediksi, sehingga banyak mereka yang meyakini bahwasanya hal ini benar-benar akan terjadi. Kiamat memang suatu hal yang pasti terjadi dan ini merupakan akidah umat muslim yang perlu kita yakini. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fi. Bahwasanya hari kiamat itu benar-benar akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya saja mengenai waktunya, Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang saat itu menyerupai bentuk manusia yang sangat tampan, memakai baju yang putih dengan rambut yang sangat hitam. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawaban Nabi? Nabi SAW menjawab bahwasanya mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bahwasanya yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka mengenai prediksi hadis itu, wallahu a'lam bishawab. Kalaupun itu benar terjadi, maka berarti benar berita yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan apa yang perlu kita lakukan? Kita tidak perlu takut. Maka hadis ini bisa menjadi persiapan untuk kita untuk menghadapi kalau memang 15 Ramadan benar-benar terjadi kiamat atau tanda-tanda awal kehancuran kehidupan di muka bumi ini. Kalaupun tidak terjadi, maka berarti hadis yang telah disampaikan itu adalah hadis yang palsu atau hadis yang tidak benar. Bukan Nabi yang berbohong, tapi hadisnya yang tidak benar. Karena hakikatnya hadis maudhu atau hadis palsu itu adalah hadis yang dibuat oleh manusia kemudian mengatasnamakan Nabi SAW.
Dan ini telah diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta alayya, dengan mengatasnamakan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka telah ditempatkan, telah disiapkan untuknya tempat di neraka nanti. Maka sahabat-sahabatku sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dalam menyikapi hadis ini kita tidak perlu terlalu takut. Artinya semua kita pasrahkan dan kita perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang terjadi dan hadis itu benar, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga kita meminta maaf apabila kita memiliki kesalahan terhadap saudara-saudari kita, khususnya yang muslimin dan muslimat. Dan apabila memang hadis itu tidak benar, bukan berarti kita tidak perlu mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kiamat itu ada dua. Ada kiamat kubro dan ada juga kiamat sugro. Kiamat yang ditandai dengan dukhon adalah kiamat kubro, yang pasti terjadi tapi waktunya tidak ada yang tahu. Adapun kiamat sugro, yaitu merupakan kematian, maka kita semua dianjurkan untuk selalu mengingat kematian yang sewaktu-waktu bisa saja menimpa kita. Kalaupun kiamat kubro tidak terjadi dan tidak terjadi tanggal 15 Ramadan besok, maka kiamat sugro bisa saja terjadi kapan saja, dimanapun berada. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencabut nyawa kita. Maka terjadi ataupun tidak kiamat, tugas kita sebagai manusia adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Allah sehingga datang kepadamu kematian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.